Oke, di video ke-6 ini kita lanjut. Nah, setelah kita tahu mindsetnya kan, mindset bahwa perkembangan itu dia nggak linear tapi dia eksponensial. Sekarang kita harus fokus pada poin selanjutnya. Jadi kita harus lupakan sasaran dan fokus sama sistemnya. Nah, kita kan kalau mau capai sesuatu kan kita mikirin sasarannya kan. Padahal sasaran itu punya banyak kelemahan. Karena yang pertama itu pemenang dan pecundang itu punya sasaran yang sama. Jadi namanya di perlombaan kan ada yang jago, ada yang biasa aja, ada yang cupu. Nah, mereka kan semua tujuannya sama ya, tujuannya itu pengen menang. Tapi kan nggak mungkin semuanya menang kan. Nah, jadi pembeda antara pecundang dan pemenang itu bukan pada targetnya. Jadi kalau kita baru punya sasaran itu kita jangan kepedean dulu, karena itu bukan yang bisa bikin kita berhasil. Nah, terus yang kedua itu meraih sasaran itu hanya perubahan sesaat. Jadi saat kita punya sasaran, kita punya target, kita tiba-tiba berapi-api untuk kejar itu. Tapi yang jadi masalah itu setelah kita sampai sasaran itu, tiba-tiba kita malas lagi dan kita balik lagi ke kondisi sebelumnya. Nah, ini kondisi-kondisi yang harus dihindarin karena itu jadi loop, jadi hal yang berulang-ulang terus-terusan dan nggak bawa kita jauh kemana-mana. Yang ketiga itu sasaran membatasi kebahagiaan kita. Nah, problemnya kalau kita cuma fokus sama sasaran, saat dimana kita belum sampai sasaran itu, kita ngerasa nggak happy gitu. Karena kita ngerasa kita belum berhasil, kita masih gagal, karena kita belum sampai di titik sasaran itu. Problemnya pakai pemikiran ini, kita jadi ngerasain tekanan terus-terusan selama kita belum sampai di sasaran itu. Padahal kalau kita begitu, itu justru menghambat kita buat sampai tujuan juga. Karena kita nggak enjoy prosesnya. Padahal kan untuk sampai tujuan itu kan yang panjang itu prosesnya. Nah, itu poin ketiga. Poin keempat itu sasaran itu nggak sesuai sama jangka panjang ya. Jadi kalau kita punya target, semisal kita beneran achieve itu, kita sampai sana. Problemnya saat kita udah sampai sana, kita udah menangin lomba itu, kita udah sampai di titik itu, kita langsung ngerasa kita udah berhasil, kita udah selesai, dan itu nggak sustainable. Jadi dia nggak berlanjut gitu. Karena kita udah merasa berhasil, kita udah selesai. Padahal sesuatu yang bagus itu sesuatu yang berkelanjutan, sesuatu yang sedikit-sedikit tapi terus-terusan. Akhirnya hal yang paling bagus itu komitmen pada proses. Jadi kita nikmatin prosesnya, kita jalanin prosesnya sedikit-sedikit. Karena di proses sedikit itu, karena kita menghargai prosesnya, kita nikmatin, itu bikin kita happy juga. Nah, Atomic Habit ini buat sebuah sistem yang fokus sama perubahan-perubahan kecil, sama proses-proses kecil yang kita rasa itu kayaknya sepele kayak masa iya sih cuma merubah sedikit-sedikit gitu efeknya sebesar itu. Tapi atomik itu kan kecil ya, atom itu kecil, tapi semua benda di dunia ini semuanya terangkai, tersusun dari atom-atom yang kecil itu. Bahasa atom ini ngegambarin bahwasannya semua hal-hal yang besar itu dibangun, diciptain berawal dari yang kecil-kecil dulu, berawal dari sekecil atom. Nah, dari situ atom itu terbentuk, atom itu lama-lama jadi besar dan ngasih kita compound interest yang tadi kita bahas tadi, yang eksponensial gitu. Jadi untuk kita yang lagi mau capai sesuatu, mau berubah, mungkin kita harus pikirin lagi bagaimana caranya kita fokus sama sistemnya, bukan sama targetnya. Oke.